rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab beliau yang beliau beri judul Al-Arba'in. Kita di pertemuan ini akan membaca hadis yang ke-18 dari yang belum pilihkan untuk kita di buku ini, di kitab ini, sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan dunia ini untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, al-hadithu ats-tsamina asyara, hadits yang ke-18, an Abi Darin wa Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa fi ba'din nusakhi hasan sahih. Kata beliau rahimahullah dari Abu Dar dan Mu'adz ibnu Jabal, dua orang sahabat. Keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutkanlah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah dalam bergaul di tengah manusia dengan akhlak yang mulia. Ini 3 wasiat dari wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini. Yang mana hadis ini kata beliau rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Di sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Di pertemuan ini kita ambil potongan pertama, kan ini ada 3 poin, tapi 3 poin ini masing-masing memiliki banyak kandungan. Yang pertama, Nabi berwasiat kepada Abu Dar, demikian pula Mu'adz, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini wasiat yang pertama. Wasiat untuk selalu bertakwa dimanapun kita berada. Wasiat takwa ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada kita umat Islam. Semua dari umat sebelumnya, sebelum kita ini, kita umat terakhir dari umat manusia, itu semuanya diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bertakwa kepadanya. Allah berfirman, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian. Wa iyyakum, dan kepada kalian.
anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Untuk bertakwa kepada Allah. Jadi ini sudah diberikan wasiat ini kepada ahli kitab. Sudah diberikan kepada umatnya Nabi Musa, yang diberikan Taurat. Sudah diwasiatkan kepada umatnya Nabi Isa, yang diberikan Injil. Sudah diberikan wasiat ini kepada umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Ibrahim, semua. Wasiat ini. Dan kepada kita juga. Apalagi kita umat Islam. Sangat banyak dalil Quran yang memerintahkan kita untuk bertakwa padanya. Ayat sering Nabi baca di pendahuluan ketika beliau berkhutbah. Beliau selalu baca ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Juga Allah berfirman, Nabi baca ayat, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum." Bertakwalah kepada Rabb kalian. Juga firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah wa qulu qawlan sadida." Bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang baik. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligod." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Untuk hari esok. Ini banyak sekali di Quran, penuh dengan wasiat takwa. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Seperti ini di hadis. Beliau berkata, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Juga di tempat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang ucapkan dengan kata wasiat. Usikum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ada seorang lelaki juga datang kepada beliau, "Ya Rasulullah, uridu an tusiyani." Itu permintaan. "Wahai Rasulullah, saya ingin engkau berikan wasiat kepada saya." Maka Nabi katakan, usik bitaqwallah. Saya berpesan, berwasiat kepada kamu untuk selalu bertakwa kepada Allah. Jadi ini wasiat orang pertama dan sampai orang terakhir. Nabi pertama sampai Nabi terakhir. Iya. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang tinggal kita pahami apa itu takwa. Yang selalu diwasiatkan ini kepada kita dan kepada orang-orang sebelum kita. Banyak pembicaraan terkait dengan makna takwa. Banyak sekali. Dari kalam dan ucapan orang-orang yang terdahulu. Dari kalangan para sahabat, tabi'in. Demikian pula orang-orang mengikuti mereka. Sangat banyak. Misalnya Mu'adz Ibnu Jabal sendiri yang tadi menyebutkan hadis, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Beliau ketika ditanya, manil muttaqun, siapa itu orang yang bertakwa? Yang dikatakan dia ini telah bertakwa. Kata beliau, qaumun ittaqus syirka wa ibadatal awthan wa akhlasu lillahi bil ibadah. Orang bertakwa itu adalah orang yang meninggalkan syirik. Orang yang meninggalkan peribadatan kepada berhala. Dan hanya mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Itu dibilang takwa. Tidak syirik,
dan ikhlas hanya kepada Allah. Itu kata Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau ditanya, apa itu? Siapa itu yang dikatakan bertakwa? Kemudian Ibnu Abbas ketika beliau menjelaskan ya makna takwa dan orang yang bertakwa, kata beliau al-muttaqun alladzina yahdaruna minallahi uqubat fi tarki ma ya'rifuna minal huda wa yarjuna rahmatahum fit tasdiqi bima ja'a bih. Ibnu Abbas belum menjelaskan, yaitu sepupunya Nabi kita Muhammad SAW, anak pamannya, ahli tafsir terhadap Al-Quran, kitabullah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada siksaan Allah. Ketika dia meninggalkan apa yang dia tahu dari petunjuk. Ini ada petunjuk Allah. Saya tidak mau tinggalkan. Karena saya takut siksaan Allah. Dan dia mengharap rahmat Allah. Jadi takut kalau melanggar, mengharap rahmat Allah. Fit tasdiqi bima ja'a bih. Dalam membenarkan apa yang datang kepadanya. Ini kata Ibnu Abbas. Kalau Al-Hasan Al-Basri, beliau mendefinisikan takwa itu dan orang yang bertakwa itu adalah, beliau katakan al-muttaqun ittaqau ma hurrima alaihim wa addau mafturidu alaihim. Orang bertakwa dinamakan dia telah bertakwa adalah kalau dia menghindari apa yang diharamkan atas mereka dan melakukan apa yang diwajibkan. Itu dibilang yang bertakwa. Yang meninggalkan larangan dan melakukan perintah. Iya, ini kata beliau. Sementara ulama lain lagi seperti Talq Ibn Habib belum mendefinisikan takwa dengan definisi yang lain lagi. Beliau ketika ditanya tentang takwa, beliau katakan at-taqwa anta amala bi taatillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa antatruka ma'siyatallah ala nuri minallah taqafu iqaballah. Ini definisi takwa bisa dikatakan yang paling lengkap. Karena masuk semua yang disebutkan sebelumnya. Dan dia orang belakangan. Jadi mengumpulkan semua tadi itu yang kita bicara. Takwa itu kata beliau, kamu beramal, melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah. Maksudnya kamu lakukan ketaatan karena Allah perintahkan. Sesuai dengan cahaya dari Allah. Dalam keadaan kamu mengharap pahala darinya. Jadi kamu melakukan perintah, yang mana perintah ini memang Allah perintahkan. Kemudian kamu mengharapkan pahala. Terus wa antatruka ma'asiyatallah, kamu meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nuri minallah juga sama, di atas cahaya dari Allah. Allah melarangmu sehingga kamu tidak lakukan. Takhafu iqaballah, karena takut siksaan Allah. Jadi kamu lakukan perintah karena memang Allah perintahkan. Karena mengharap pahala. Kamu meninggalkan larangan karena memang Allah larang. Karena takut siksaan Allah. Ini definisi takwa yang paling bagus yang disebutkan. Jadi kalau kita kembali ke ayat-ayat tadi yang kita baca, atau hadis dari hadis Nabi tadi yang kita baca, atau ini yang kita baca sekarang. Ketika Nabi berkata kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Maksudnya, kamu lakukan ketaatan sesuai dengan yang diperintahkan, harapkan pahala kepada Allah. Kamu meninggalkan larangan sesuai dengan larangan Allah, mengharap karena takut siksaan Allah. Itu maksudnya. Dimanapun kamu berada, lakukan perintah, tinggalkan larangan. Itu yang diinginkan. Dan
Takwa ketika kita mampu melakukan seperti yang disebutkan tadi, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Nabi tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kalau kita mampu menjalankannya sesuai dengan perintah, itu sangat banyak keutamaannya. Paling besar, kalau kita bertakwa, maka kita dipersiapkan surga. Ini paling besar dari yang Allah berikan kalau kita bertakwa. Karena tidak ada lagi yang lebih besar daripada surga. Semua kita tentunya tidak ada yang tidak mau surga. Tidak ada semuanya. Iya. Dan ternyata surga ini kita akan dapatkan kalau kita bertakwa. Bertakwa di atas ketentuan tadi. Kita beramal sesuai dengan cahaya dari Allah karena mengharap pahala dari Allah. Kita tinggalkan dosa sesuai dengan cahaya dari Allah karena takut siksa. Kalau kita lakukan ini, maka surga kita disiapkan. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Kata Allah, bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Dan itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Allah memang bilang begitu. Itu surga disiapkan untuk yang bertakwa. Nabi juga pernah ditanya, an aktsar ma yudkhilun nasal jannah. Nabi ditanya, apakah yang paling banyak menjadi sebab orang masuk ke dalam surga? Apa sebenarnya? Yang banyak sekali orang masuk surga karenanya. Kata beliau, takwa Allah. Bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu adalah paling banyak yang menjadi orang masuk surga. Menjadi sebab orang masuk surga. Kan ini memang surga, kata Allah, adalah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Makanya Nabi wasiatkan, ittaqillah haitsu ma kuntum. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena ini adalah jaminannya surga. Dengan takwa kita akan terhindar dari azab Allah karena masuk surga. Pasti tidak neraka. Tapi untuk terhindar dari azab Allah ini ada dalil khusus. Allah berfirman, wa yunajjillah alladzina taqaw. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ketika semua orang melewati jembatan yang dibentangkan di atas punggung jahanam, yang selamat itu yang bertakwa. Iya, Allah berfirman, wa im minkum illa wariduh. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan lewati jembatan. Tidak ada seorang pun dari kita. Pasti. Kita akan melewati ini jembatan. Jembatan ini adalah dibentangkan di atas punggung neraka jahanam. Semua kita akan lewat. Yang mana kita lewat di situ adalah tergantung amalan kita di dunia. Tergantung amalan kita di dunia. Yang selamat di antara yang selamat yang bertakwa. Kata Allah, wa in minkum illa wariduh. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Pasti. Setelah itu Allah katakan, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jithiyah. Kemudian kami selamatkan yang bertakwa. Ini di jembatan. Kami selamatkan yang bertakwa. Dan kami biarkan orang yang zalim jatuh ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala katakan seperti itu di dalam Al-Qur'an. Dan takwa ini sifatnya wali Allah.
Kalau kita mau cari tahu siapakah wali Allah di dunia ini, banyak orang mengaku wali. Wali itu bukan yang besar sorbannya. Atau wali itu bukan yang kalau pakai jubah hijau. Bukan. Wali itu bukan cirinya pakaian. Ciri wali Allah itu adalah Allah sendiri yang tentukan. Allah katakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali Allah itu, mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Ketahuilah, mereka itulah yang beriman lagi bertakwa. Artinya maksudnya apa ini? Kita kembali ke definisi takwa. Ciri wali Allah itu yang bertakwa. Berarti yang melakukan perintah sesuai dengan perintah Allah dan yang meninggalkan larangan sesuai dengan larangan Allah. Karena mengharap pahala dari Allah dan takut adab dari Allah. Kalau ada orang mengaku wali tapi tidak sholat, tidak mungkin. Karena wali itu yang bertakwa. Takwa itu apa? Yang melakukan perintah, yang meninggalkan larangan. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah wali yang paling tinggi. Nabi. Tapi apakah belum meninggalkan larangan? Meninggalkan perintah dan tidak meninggalkan larangan? Tidak. Belum sholat sampai meninggal. Sampai belum pingsan di terakhir, sakit terakhir. Pingsan, belum mandi, dipapa ke masjid. Pingsan lagi. Begitu. Sampai meninggal. Belum masih sholat. Ini dibilang wali Allah. Karena Allah yang mengatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Ketahuilah bahwa wali Allah itu adalah orang yang tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dialah yang beriman lagi bertakwa. Itulah wali Allah. Yang beriman lagi bertakwa. Berarti ciri wali Allah itu adalah mereka yang bertakwa. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, in auliya'u ilal muttaqin. Tidak ada itu yang dinamakan wali Allah kecuali yang bertakwa saja. Kalau kita mau dibilang wali Allah, bertakwa saja. Kan tidak ada wali Allah kecuali yang bertakwa. Yang ngomong, yang katakan adalah Allah sendiri. Karena Allah yang tahu siapa di antara manusia ini yang menjadi walinya. Menjadi walinya. Ini disebut dengan keutamaan seorang yang bertakwa. Dia akan menjadi wali Allah. Dan juga di antara keutamaannya, Allah akan selalu bersamanya. Allah di atas langit, tinggi di atas arsy. Tapi Allah selalu bersama orang yang bertakwa, yaitu selalu menolongnya, membantunya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa. Allah bilang, Allah bersama orang yang bertakwa. Dengan bertakwa, kita di kehidupan dunia ini, kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau ada orang, dia tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, berarti takwa. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan untuk kalian furqan, pembeda. Maksudnya pembeda yang bisa kita bedakan dengannya, mana ini dosa, mana taat. Mana yang namanya halal, mana yang haram. Itu dengan takwa. Mana yang namanya sunnah, mana itu dibilang bid'ah. Dengan takwa ternyata. Dengan takwa. Mana yang namanya tauhid, mana yang dikatakan syirik. Kalau kita takwa. Allah janjikan begitu. Jika kalian bertakwa kepada Allah, kalian akan diberikan furqan. Kalian akan diberikan furqan. Dengan takwa, kita semua akan dimudahkan. Apapun yang kita mau. Dengan takwa. Banyak orang mau sekali kemudahan, tapi tidak mau bertakwa. Tidak mau melakukan perintah, tidak mau meninggalkan larangan. Padahal kemudahan itu kalau dia bertakwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan menjadikan urusannya itu mudah. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya itu mudah. Dan semua masalahnya ada jalan keluar. Orang bertakwa tidak ada yang namanya jalan buntu. Pasti setiap apapun yang dihadapi, pasti ada jalan keluar. Allah katakan, yang memberikan jalan keluar bukan orang, tapi Allah. Wa may yattaqillah di surat yang sama ayat sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Tapi syaratnya bertakwa. Banyak orang mau jalan keluar tapi tidak melakukan perintah, tidak meninggalkan larangan. Sehingga setelahnya bunuh diri, setelahnya stres. Kan tidak takwa. Tidak takwa. Iya, orang bertakwa itu tidak akan ditelantarkan. Karena selalu diberikan kemudahan. Selalu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusannya. Dalam seluruh urusannya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka sangat penting sekali itu, berarti ini wasiat. Kalimat yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dengannya kita dapat baik dunia, dapat baik di akhirat. Di akhirat kita akan dapat surga. Di dunia, apapun yang kita inginkan, kita akan dapat. Apapun itu. Apapun itu. Kita bisa melihat bagaimana dulu para sahabat. Kita bercerita ketika mereka awal masuk Islam. Setelah itu, disyariatkan untuk berhijrah ke Madinah. Saat mereka awal hijrah, itu orang musyrikin menekannya dengan tekanan yang sangat banyak. Di antaranya, kalau mau berhijrah hanya bawa dirinya ke Madinah. Tidak boleh bawa apa-apa. Rumah, punya hewan ternak, tidak boleh dia bawa. Tidak boleh bawa apa-apa. Tapi mereka bertakwa kepada Allah. Mereka yakin. Mereka berhijrah dalam keadaan tidak memiliki apapun. Di Madinah tidak punya siapa-siapa. Tapi karena takwanya diberikan kemudahan. Tidak ditelantarkan sedikit pun. Tidak ditelantarkan sedikit pun. Lihat Abu Bakar. Karena takwanya, dia sumbang semua hartanya untuk Allah dan Rasul. Tidak ada disisakan. Di ketika pernah Rasulullah tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Saya tinggalkan kepada mereka Allah. Karena kenapa begitu sampai seperti itu? Takwanya. Takwanya. Dia yakin Allah tidak akan telantarkan. Nah, orang kafir saja, jelas-jelas kafir, tidak pernah sujud, tidak pernah masuk masjid. Ada rezekinya. Apalagi kita orang yang masuk masjid. Kita taat kepada Allah. Kita tidak pernah syirik, tidak sembah patung. Masa Allah telantarkan kita? Kan tidak mungkin. Tapi ini butuh yang namanya keyakinan. Bahwa kalau kita memang takwa kepada Allah, kita tidak akan ditelantar. Kita tidak akan ditelantarkan. Ini terkait dengan poin yang pertama ini. Insya Allah di pertemuan akan datang baru kita ambil poin yang kedua. Wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha. Lakukan kebaikan setelah kalau kita jatuh dalam kesalahan yang akan menghapusnya insya Allah ta'ala di pertemuan berikutnya. Bagaimana hukumnya berkurban diniatkan atas nama keluarga yang sudah meninggal? Iya, maksudnya kalau diniatkan, maksudnya diikutkan ya. Kalau yang diinginkan maksudnya diikutkan. Kita berkurban misalnya sebagai anak. Kita ikutkan orang tua kita yang sudah meninggal. Keluarga kita yang sudah meninggal. Boleh. Nabi melakukan. Belum, kalau berkurban, maka belum ikutkan keluarganya. Belum ikutkan keluarganya. Makanya datang dalam hadits beliau ketika beliau potong hewan kurbannya, beliau baca ya selain bismillah Allahu Akbar, beliau baca juga Allahumma hada anni wa ana ahli baiti. Ya Allah, ini dariku dan dari keluarga.
Ini dariku dan dari keluargaku. Boleh. Boleh. Yang tidak ada contohnya itu adalah kalau orang yang sudah meninggal dijadikan kelompok tersendiri, nama tersendiri. Bahwa yang kurban adalah, yang berkurban adalah almarhum fulan, almarhumah fulan, begitu ditulis. Itu tidak ada tuntunannya. Karena dari zaman Nabi, Nabi kan meninggal juga istrinya, Khadijah. Ya, meninggal istrinya Khadijah. Bahkan belum meninggal anaknya. Semua anak laki-lakinya meninggal saat belum masih hidup. Juga anak perempuannya juga meninggal. Bahkan saat belum masih hidup. Ya, sebagiannya meninggal setelah beliau meninggal. Setelah beliau meninggal. Tapi tidak pernah beliau sendirikan namanya. Sendirikan namanya. Tapi beliau ikutkan diniat. Ini darinya, kalau beliau berkorban, maka dia ikutkan semua keluarga. Beliau ikutkan semua keluarganya. Itu yang disunahkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Ustadz menanggapi teman yang dikasih tahu masalah amalan bid'ah, tapi dia mengatakan, apa tongkau baru pokok. Itu saya baca. Apakah apakah dihantam atau bagaimana? Iya, Masya Allah. Sabar, tidak apa-apa. Kalau ada orang kita tahu itu tidak ada ajarannya, kemudian dia lawan dengan begitu, sabar saja. Iya, ucapan ringan sekali ini. Kita cuma dibilang baru. Kita cuma bilang begitu. Tidak apa-apa. Nabi sudah dikatakan gila, majnun, penyair. Ini hanya dongeng-dongeng terdahulu. Nabi dikatakan begitu. Iya, Nabi dilempar sampai berdarah. Iya kan? Tapi belum bersabar. Sabar saja. Itu biasa. Iya, tidak mungkin kita dibiarkan mengucapkan yang benar tanpa ada ujian. Iya, tidak mungkin. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah orang itu menyangka mereka akan dibiarkan bilang, "Saya beriman," tapi tidak diuji? Tidak menyangka seperti itu. Kalau kita bilang, "Saya beriman," pasti kita akan diuji. Pasti kita akan diuji. Dan yang paling tinggi ujian itu para nabi. Kemudian yang semisal. Makin tinggi keimanan kita, maka pasti makin tinggi ujian kita. Kata Nabi SAW, a'adhamul anbiya, a'adhamun nas bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dan yang semisal. Iya, yang semisal. Jadi kalau ada seperti ini, sabar saja, santai saja. Iya, enggak usah ditanggapi. Alhamdulillah, kalau ada orang begitu berarti Allah uji kita dengan teman kita. Dengan teman kita. Sabar saya untuk menghadapinya, doakan hidayah untuknya. Doakan hidayah untuknya. Enggak usah dihantam. Iya. Bagaimana hukumnya mengedit buku pelajaran umum di sekolah tanpa meminta izin dari penulis dan penerbitnya, dan buku diperjualbelikan ke siswa? Kalau tanpa izin tidak boleh, kecuali memang ada izin, misalnya pihak dinas pendidikan memberikan izin untuk mengeditnya, dikeluarkan, boleh. Tapi kalau tanpa izin tidak boleh, itu bukan adab. Itu bukan adab. Di negara kita, kalau kurban sapi bisa 7. Apakah bisa dari 1/7 tersebut kita berkurban atas nama keluarga atau hanya boleh untuk 1 orang? Iya, ini bukan aturan negara kita. Iya, aturan Islam bahwa onta itu boleh disyirikati 7 orang. Sapi boleh disyirikati 7 orang. Boleh. Boleh 2 hewan itu. Boleh 2 hewan itu. Dan kalau kita berserikat 7, boleh kita ikutkan keluarga masing-masing. Jadi dari 7 ini, masing-masing 7 ini boleh diikutkan keluarga. Boleh diikutkan
keluarganya. Sebagaimana juga 7 tadi itu yang diserikati 7 orang, boleh juga dia bersendiri. Iya, maksudnya sapi itu tidak harus bertujuh. Boleh bersendiri juga. Cuman boleh bertujuh. Boleh bertujuh. Dan boleh kurang dari 7. Artinya kalau dia berserikat hanya 2 orang, tidak apa-apa. Jadi kalau berserikat itu tidak harus 7. Tapi paling banyaknya 7. Tidak boleh lebih. Itu maksudnya. Batas akhirnya terbanyak 7. Kurang boleh? Boleh. Bahkan boleh sendiri. Boleh dia berserikat 2 orang saja, 3 orang saja, 4 orang saja, 5 orang saja, 6 orang saja, boleh. Yang penting cukup 1 ekor. Berarti cukup 1 ekor. Dan boleh masing-masing dia ikutkan keluarganya. Boleh masing-masing dia ikutkan keluarganya. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya sholat dengan menggulung celana di bagian pinggang? Seperti sarung digulung di pinggangnya. Tidak ada masalah. Memang harus digulung. Gimana caranya sarung tak kita lepas begitu? Jadi kita akan takbir Allahu Akbar sambil pegang begitu. Kan tidak cocok. Memang hajat itu namanya hajat. Dibutuhkan untuk digulung. Supaya tidak jatuh. Supaya tidak jatuh. Hajat itu dibutuhkan. Dibutuhkan. Ustaz, jika kita hanya memiliki kemampuan yang pas-pasan pada tahun ini, mana yang lebih afdal? Uang tersebut kita gunakan untuk kurban atau ziarah ke orang tua di kampung. Iya. Kurban atau ziarah orang tua di kampung. Kalau pas-pasan, ziarah orang tua. Kita ziarah orang tua memang kalau kita tidak mampu. Iya, ziarah orang tua. Nabi pernah ditanya, "Man ahaqqun nasi bibirri?" Siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik padanya? Kan kalau kita berkurban, kita berbuat baik pada miskin. Jadi Nabi ditanya, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Nabi bilang, ibumu. Dia tanya lagi, siapa setelah itu? Ibumu. Tanya lagi, siapa setelah itu? Ibumu. 3 kali. Tanya keempat, siapa lagi? Bapak. Kemudian siapa lagi? Al-aqrab, al-aqrab. Yang dekat, kemudian yang dekat. Kemudian dekat. Jadi kalau bertentangan, dahulukan lebih utama. Dahulukan yang lebih berhak untuk kita berbuat baik padanya. Tapi kalau tidak bertentangan, lakukan semuanya. Lakukan semuanya. Sini ada pertanyaan, saya sudah lama menikah dan dikaruniai 5 orang anak, alhamdulillah. Cuman istri saya malas sholat. Sering menunda-nunda waktu. Kadang sholat di akhir waktu. Apakah saya boleh menceraikan karena sudah capek saya nasihati tentang sholat? Masya Allah, jangan Mbak. Masya Allah. Iya. Masalah sholat, ya hidayah. Yang penting kita nasihati. Ya nasihat itu tidak boleh capek. Kita menasihati orang tidak boleh bilang, capek saya nasihati kamu. Tidak boleh. Nasihati dia sampai kita meninggal. Iya. Dan kita dapat pahala. Kalau dia tidak sadar saat kita hidup, dia akan mengingat kita saat kita meninggal. Nanti dia akan ingat. Aku doa suamiku selalu ingatkan ke sholat. Akhirnya dia sholat. Gara-gara kita pernah ingatkan. Siapa dapat pahala coba? Kita di kuburan dapat pahala. Kenapa? Istri tak sudah sholat setelah kita meninggal. Enggak kita bosan. Tidak boleh kita bilang capek menasihati orang. Tidak boleh. Bagaimanapun keadaan tak, jangan bilang capek. Apalagi itu istri kita. Yang memang Allah perintahkan kita untuk jaga. Dari api neraka. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Bentuk penjagaannya kita selalu mengingatkannya. Jangan bilang pernah, ini perintah ini. Perintah ini kata para ulama, lil istimrar. Untuk memberikan faedah terus menerus. Apalagi sholat. Ada firman Allah dalam Al-Quran. Wa'amur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluarga untuk sholat. Kalau sudah perintah dia belum lakukan, nasihati lagi. Kan, ya, sholat itu juga kan maslahatmu, bilang begitu.
Itu untuk kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Idza sholatil mar'a qomsaha wa shomat idza ata'atil mar'a apa? Hadisnya idza sholatil mar'a qomsaha wa shomat syahraha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah fi ayyi abwabil jannati sya'at." Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa di bulannya, dan dia taat suami, dia akan masuk surga di pintu manapun dari pintu surga yang dia mau. Kan untuknya juga. Kamu mau surga enggak? Kau enggak mau ke surga, sudah meja maki sholat. Tapi kalau kamu mau surga, harus sholat. Harus sholat. Kita nasihati. Dan jangan bosan. Sampai kita meninggal pokoknya. Itu yang dilakukan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi kalau istri kita kan muslimah. Istri kita muslimah. Ya kan, telah ada contoh dari para nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh, kita tahu istrinya kafir, dia tidak ceraikan. Sampai tenggelam di air. Nabi Nuh, kita tahu istrinya tidak ikut. Sampai dia juga ikut binasa di kaum yang binasa. Dia tidak ceraikan. Dia tidak ceraikan. Dia nasihatnya terus. Ya, karena nasihat itu ibadah, tidak ada bosannya. Kalau kita sudah bosan ibadah berarti masalah dalam hidup kita. Jadi nasihati terus dan tidak usah ceraikan. Apalagi kita sudah punya 5 anak. Belum tentu kalau kita cari istri seperti itu juga. Yang siap punya 5 anak. Belum tentu. Siapa tahu dia mau terima kita karena kita baju tak sudah rapi. Penghasilan tak sudah banyak. Itu dulu dia terima kita gimana? Baju tak daki-daki, tidak ada penghasilan tak. Masa tiba-tiba kita mau ceraikan? Tidak boleh. Nasihati dia. Sampai pusing. Ya, alhamdulillah. Mohon nasihatnya Ustaz bagi wanita dan istri-istri yang suka menunda-nunda sholatnya dengan malas. Masya Allah. Iya. Seperti tadi yang kita bilang di antaranya hadis tadi itu. Bahwa sholat itu di samping utamanya tadi kita masuk surga. Sholat itu adalah rukun Islam, perintah Allah. Dengannya kita beribadah kepada Allah yang memberikan kebaikan pada kita setiap saat. Apakah bagus ada yang berbuat baik pada kita terus kita tidak balas? Itu pun balasannya kan untuk kita juga, bukan untuk orang lain. Untuk kita juga. Ingat nanti yang kita bawa adalah amalan kita, bukan yang lain. Kita bawa di kuburan, amalan. Kita bawa nanti menghadap Allah di akhirat, amalan. Solat, apalagi solat. Dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama sekali yang Allah hisab nanti, yang Allah tanya kepada seorang hamba adalah solat. Gimana nanti jawaban wahai para wanita, para istri? Apa jawaban nanti? Kita tidak ditanya, gimana kamu dengan suamimu? Tidak. Nanti yang ditanya pertama adalah sholat. Sholat. Apa yang kita bisa ngomong? Ketika itu ditanya. Iya. Hati-hati. Jangan sampai gara-gara sibuk main HP. Ya, Facebook, Instagram, TikTok. Akhirnya kita tunda-tunda sholat kita. Hati-hati. Apalagi perempuan ya. Kalau laki-laki biasanya ada sedikit wajib di masjid. Perempuan ini yang bahaya. Karena dia tidak wajib ke masjid. Sehingga ada pintu untuk syaitan menggodanya. Kan luas jiwa. Luas waktu. Sampai dia tidak sholat kecuali hampir keluar waktu. Hampir keluar waktu. Akhirnya harus hati-hati. Ya harus hati-hati dalam hal tersebut. Masalahnya itulah yang pertama sekali ditanya. Kita tidak ditanya, berapa pengikut Facebookmu? Ya kan? Berapa pengikut TikTokmu? Ya enggak. Kita ditanya, sholatmu gimana? Sholatmu bagaimana? Harus takut kita dari hal tersebut. Karena ini bukan masalah ringan. Ini masalah berat. Ini masalah berat. Allahu a'lam. Berapa rakaatkah
sholat sunnah sebelum dan sesudah Jumat. Kalau sebelum tidak ada sholat sunnahnya Jumat. Tidak ada hadis anjuran, ya, maksudnya yang menjelaskan sholat rawatib sebelum Jumat. Yang ada dia hanya sholat mutlak, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak. Sebelum, adapun setelah 2 bisa juga 4. Nabi datang haditsnya beliau sholat 4 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Sholat 4 rakaat setelah sholat Jumat di rumahnya. Jika saya sudah umroh, bolehkah untuk mengumrohkan kedua orang tuaku dan istriku yang semuanya telah meninggal, menyewa orang lain? Boleh. Boleh umroh badal namanya kan? Kita badalkan orang tua tak, kita badalkan istri tak, boleh. Tidak apa-apa. Datang seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bilang, ibuku dia punya nadar, ya, dia punya nadar mau haji. Apakah boleh saya hajikan untuknya? Dia bilang, hajikan untuknya. Utang kepada Allah lebih berhak untuk dikodok, ditunaikan daripada utang kepada orang. Iya. Demikian pula yang tidak bernadar, boleh kita haji badalkan atau kita umroh badalkan. Badalkan. Cuman syaratnya disebutkan oleh para ulama, kita harus pernah umroh. Kita sudah pernah umroh sebelumnya. Kemudian mau pergi lagi umroh, maka niat saja dari awal umroh badalkan. Iya, umroh badalkan. Dan kita akan mendapat pahala tidak dikurangi. Tidak dikurangi. Iya, itu wallahu alam. Habis? Boleh satu? Enggak? Enggak boleh sama sekali. Alhamdulillah. Kita cukupkan, alhamdulillah, karena tegas ini. Iya, enggak bisa ditambah-tambah. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.